Halo pemirsa RBTV Asli Jogja, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya, seperti Anda ketahui, saya adalah pemegang andong, pusat andong untuk menelusuri jalan-jalan di Yogyakarta dalam acara RBTV Asli Jogja. Kali ini, seperti sudah Anda duga, saya akan bertemu dengan banyak seniman. Kali ini kelompok wedangan yang kebetulan dipimpin langsung oleh Pak Bambang Sungkono Wijoyo. Kebetulan Pak Bambang Sungkono Wijoyo ini saya sangat tertarik karena 30 tahun yang lalu kurang lebih Pak Bambang itu menulis skripsi tentang Johnny Tresno, yaitu studi tentang tema wayang pada lukisan Johnny Tresno. Ini yang menarik saya karena seperti janji saya pada yang lalu, saya akan banyak mengupas habis tentang siapa sesungguhnya Johnny Tresno. Ini ditemani oleh teman-teman dari kelompok wedangan, ada Pak Joni Asmara, ada Pak Sri Haryanto, ada Pak Agus Supatomo, ada Pak Slamet Rianto. Tentu saja juga ada Mbak Lisa Van Soren seperti Anda tahu. Nah, langsung saja kali ini yang pertama saya ingin bertanya dulu pada Pak Bambang ini. Selamat berjumpa Pak Bambang. Iya, selamat. Ini Pak Tri juga selamat berjumpa ya. Selamat berjumpa. Pak Joni Asmara, bukan Johnny Tresno ya. Bagus. Selamat juga Mbak Lisa ya. Pak Bambang, ini saya ini bukan ingin menguji skripsinya lagi Pak Bambang ini. Tapi ini saya kan istilahnya buka-buka di perpustakaan di ISI. Tepatnya Anda dulu kuliah di ASRI ya, sebelum ISI ya. STSRI. STSRI ya. ASRI itu nama kampus. Oh, nama kampusnya ya. Oke, nanti dibenarkan Pak. Toko Berdikari, yes. Toko Berdikari, yes. Bisa diceritakan Pak, awal mula Anda ketika membuat skripsi tentang Pak Johnny Tresno ini Pak? Ya, kebetulan pada waktu itu memang tugas skripsi ya. Iya. Itu diarahkan untuk menulis biografi atau menulis perjalanan seorang pelukis. Ya. Yang artinya itu pelukis yang sudah diakui oleh luar negeri. Itu termasuk diantaranya Pak Johnny Tresno itu beliau sudah pernah ditulis oleh penulis para negaranya, tapi oleh Clairvaux itu ya. Dan Clairvaux memang cukup punya nama di bidang sejarah seni rupa internasional ya. Dan Anda waktu itu memang tertarik untuk studi tentang Pak Johnny Tresno ya. Bisa diceritakan Pak, pemilihan istilahnya seniman, kenapa Anda memilih Johnny Tresno pada saat itu? Oh, bukan yang lain-lain gitu loh. Kan ada banyak juga waktu itu pelukisannya. Ya. Karena pertama saya dari kecil tuh seneng wayang. Kedua juga berpikir tentang seakurat mungkin data itu didapat. Jadi kalau saya harus ke tempat yang lebih jauh mungkin akuratnya kurang. Tapi kalau saya kebetulan sudah mengenal beliau Pak Johnny Tresno kan cuma di Taman Siswa, ngasem Taman Siswa paling 10 menit nyampe. Misal mau konsultasi, mau apa, ada kurang apanya sedikit, kan tanya ke beliau langsung biasa. Pertama temanya wayang, terus kedua di situ ada unsur pendidikan, makanya kan judul saya itu studi tentang tema lukisan wayang pada Johnny Tresno. Kenapa bukan tema-tema yang lain, padahal kan beliau banyak melukis selain wayang. Banyak melukis figur, banyak ada juga pemandangan. Tapi saya memilih wayang. Dan waktu itu Anda dibimbing oleh dosen-dosen Anda yang belakangan atau terakhir ini akhirnya mereka jadi maestro juga ini. Iya. Saya lihat seperti Pak Ameng, terus Pak Nyoman Gunarso. Ya. Dia dosen-dosen saya. Artinya itu istilahnya pembimbing Anda pada saat itu ya. 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 Cuma yang lain-lain saya kira kayak Pak Fajar Siddiq dan istilahnya ada juga Pak Abdul Qadir MA ini sudah almarhum semua ya.
Garang. Ya. Lalu Pak Babang, ini boleh Anda juga sambil ngepek ini, ketika Anda istilahnya menulis itu kan Anda karya Pak Joni Trisno itu wayang-wayang yang ditonjolkan itu dari sisi apa Anda tertarik itu untuk studi? Ya karena ini wayangnya itu menurut beberapa seniman ya, terutama yang sepuh-sepuh di atas saya, itu wayangnya itu unik. Jadi ya kayak wayang kulit tapi bukan kulit, kayak manusia tapi bukan manusia. Oh, gitu ya? Nah itu lucunya gitu. Tapi juga bukan wayang kulit. Oh. Kalau wayang kulit kan kaku. Nah, tapi lukisan Pak Joni Trisno itu luas gitu loh bentuknya. Terutama kalau kita melihat pada matanya itu punya sesuatu yang apa ya? Aku berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Gimana Mbak Lisa, ketika Anda kan jelas melakukan penelitian tentang ayah Anda, dan ini Pak Bambang juga 30 tahun yang lalu bersentuhan langsung dengan Bapak Anda, itu gimana komentar Anda? Ya sebetulnya ini sebuah perjalanan panjang ya. Ketika saya pertama ketika meriset Bapak sebelumnya karena rasa ingin tahu yang luar biasa untuk diri saya sendiri, akhirnya saya mengkerucut untuk memulai dengan sungguh-sungguh. Dan tentu harus ada bukti yang memang sebenarnya Pak Joni Trisno itu ada. Kalau buat saya memang pasti ada ya. Tapi kan seperti penulisan itu saya tidak menemukan sebetulnya. Ketika searching Google pun banyak kesalahan, seperti mulai dari tanggal lahir dan sebagainya itu juga salah. Juga ada katalog seperti dari museum tertentu di Jakarta juga salah. Jadi akhirnya saya penasaran, tapi tentu saya mencari dan pada saat itu saya sungguh-sungguh memang meminta bantuan dari Facebook. Jadi saya memang ingin mengatakan juga bahwa Facebook itu sangat berguna ya. Jadi saya di situ menghubungi siapapun yang saya pikir memang ada hubungan dengan bapak saya atau pernah mendengar bapak saya. Dan itu ditemukan melalui Facebook ya. Dan dari situ saya ketemu sama Mas Toto Wiromartono yang sekarang jadi dosen di Politeknik yang di daerah Kaliurang itu, Politeknik Seni. Ya. Nah, kebetulan Mas Toto itu ternyata adalah asisten Bapak ketika di Toto Sumartono ya. Toto Wiromartono. Ya itu kebetulan dia asisten Bapak saya ketika di Samsul Group. Nah dari situ dia yang mencoba untuk mencarikan juga kepada saya, membantu ke tetangga-tetangga yang waktu itu di Taman Siswo. Salah satunya kemudian menceritakan bahwa ada skripsi yang ditulis tentang bapak saya. Ya, dan itu luar biasa sekali karena artinya saya bisa mendapatkan sebuah bahan yang memang ada nilai akademisinya. Berarti kan itu betul. Dan Anda menemukan Pak Bambang ya, ini ya? Saya sebetulnya ketemu Pak Bambang ini belum lama karena itu 5 tahun yang lalu ya Pak ya. 5 tahun yang lalu saya membuat cuma hubungan telepon gitu. Kemudian kami bicara dan kemudian saya mencari skripsi itu, tapi ketika masuk ke isi sekarang saya kan tidak bisa meminjam. Jadi saya minta bantuan Mas Miko yang memberi salinan kepada saya. Dan beberapa waktu yang lalu saya baru ketemu pada saat Miko Susanto ya? Iya, Miko Susanto. Pada saat ada pameran wedangan ya, saya melihat sebuah lukisan, saya lihat Bambang Sukorejo. Nah ini orangnya, dan kami bertemu. Oh iya. Itu luar biasa sekali. Ya. Oke Mbak Lisa, ini nanti saya kembali ke Pak Bambang juga. Tapi di sebelah saya ini ada Pak Joni juga ini. Iya. Tapi belakangan terkenal dengan Pak Joni Asmara ini. Pak Joni Trisno ya. Pinggulnya Pak Joni Trisno, saya bisa ke asmaranya itu. Ya, ternyata ada banyak Joni Pak. Karena saya di love ya. Nah, love kalau bahasa Jawa lagi asmara. Gimana Pak Joni? Karena saya dengar Anda juga bersentuhan juga dengan Pak Joni Trisno ini. Gimana? Ya, waktu itu ya karena waktu tahun 79 kita pameran bersama seluruh seniman di Jogja di Gedung Agung waktu itu. Di Gedung Agung ya. Ya, terus ngobrol-ngobrol ketemu Pak Widayat almarhum, ya orang-orang dosen dulu semua. Wah itu Pak Joni Trisno. Terus ada yang nyambung, Pak Widayat atau Pak Tapa lupa saya. Wah itu Pak Joni Love katanya. Love gue ya, kalau gitu ya cinta kan. Saya akhirnya salaman. Wah emang saya akui gantengnya itu ada. Oh gitu ya. Tapi agak
Seperti saya budaknya ya. Oh iya. Oh, iya. Dan ngobrol gimana karyanya. Dan kebetulan saya lihat karyanya itu kalau nggak salah masih apa namanya seperti ada figur bukan wayang apa namanya, bentuk wanita sedang jual jamu apa lupa saya. Itu ngobrol bentar tentang karya Pak Joni Trisno, terus akhirnya Pak Joni panggil sama Pak Hidayat, akhirnya ngobrol, saya tinggal pergi, saya masih melihat karya-karyanya yang ada dua pengusaha. Ya udah begitu aja, tapi akhirnya ketemu lagi ya, saya pas lagi itu ya direktur saya kan agak minum sedikit ya. Ya banyak. Agak minum dikit banyak. Karena seniman waktu itu biasa ya minum-minum ya. Bukan biasa sebetulnya. Yang biasa saya. Oh, iya. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Oke, Mbak Lisa, saya ingin sekarang ini Mbak Lisa bertanya pada Pak Bambang ini. Ini Iya. perlu juga ini. Iya. Ya. Iya Pak Bambang, sebelumnya pasti saya berterima kasih ya bahwa karena Tuhan kita bisa bertemu ya. Iya. Saya pasti sangat penasaran karena saya berpisah sama Bapak kan umur 3 tahun. Sehingga saya memang menemui banyak orang untuk sekedar bertanya Bapak saya itu seperti apa. Dan banyak cerita yang memang sebetulnya kan Bapak mengalami kesedihan karena berpisah dengan kami ya. Yeah. Cuma setelah saya dewasa tentu saya menyadari karena memang pada masa itu masih sulit. Aku pengen tanya gitu, apa ya Bapak pernah sebutkan gitu tentang sesuatu yang dia rasakan gitu. Ya. Ya di luar kesenian ya kami tuh sebetulnya ya boleh dikata sudah akrab lah karena saya sering berkunjung ke beliau walaupun usianya beda jauh, tapi beliau juga sempat ini apa, kalau sekarang istilahnya apa ya, curhat apa. Nah, itu sambil menunduk gini ini ya saya tuh cerita istri saya tuh meninggalkan saya pada waktu itu. Ya kelihatan apa, ada semacam kesedihan, ada semacam ini. Terus saya diem aja mau ngomong apa ya. Ujarnya lain kan udah nggak ngerti. Berarti berkaitan sama kisah ketika Ibu Min Brojo bertemu Ya, dengan Pak Joni betul. ketika Ada benang merahnya. Iya. Iya. Pak Oke. Joni. Ya. Terus beliau kawin dengan itu apa? Yang kedua itu itu ketawa malah beliau. Kalian teman-teman itu pada kecuali ternyata saya kawin dengan ini itu, ketawa beliau. Kan kontras sekali itu loh. Kalau ibunya Mbak Lisa seperti ini, kalau itu seperti itu gitu. Kan kontras pokoknya. Saya mau bilang apa kan gak enak ya. Ya itu yang lucunya beliau itu. Dan masih banyak kisah yang lucu-lucu lagi beliau katakan. Cuma sudah agak lupa-lupa dikit. Oke, terima kasih. Ya, oke. Pemirsa, ini memang satu pekerjaan atau satu tugas yang sangat besar sekali, bahwa kalau tadi dikatakan bahwa belum berani mengatakan maestro, kalau saya justru saya tertarik ini karena beliau itu adalah maestro. Nah sekarang ini kita munculkan maestro ini yang selama ini terpendam. Artinya maestro tetap maestro, meskipun itu terpendam oleh politik, terpendam oleh zaman, terpendam oleh kekuatan-kekuatan lain, itu tetap maestro. Makanya ini kita berusaha untuk memunculkan maestro Joni Trisno. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, Ebel TV Asli Jogja, sampai